share mengenai konsep apa namanya OLX ya. Nah, ini OLX ini adalah salah satu contoh dari penerapan aplikasi DSS, Decision Support System. Maksudnya di mana, Pak? Ya, sistem yang di mana dia akan memberikan informasi. Informasinya dalam bentuk apa? Rekomendasi. Seperti contoh saya bilang waktu itu saya mau beli mobil bekas. Nah, mobil bekas nanti pada saat saya klik mobil bekas dia akan keluar. Ya, mobil bekas. Mau wilayah yang mana? Oke, saya mau pilih yang ada di DKI deh. Nanti dia difilter nih. Ya, memfilter. Jadi sistem memberikan rekomendasi bahwa sistem mobil yang ada di Jakarta kurang lebih sekian, ya ada pilihan kurang dari 1 juta atau sampai lebih dari 3 juta. Nanti di sini dia memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang nanti diambil sama pengambil keputusan. Ya, ini kan banyak rekomendasi saran. Ya, nah tinggal ya udah saya mau beli mobil yang ini deh, misalkan pickup. Nah, saya beli. Dan ini yang memutuskan adalah si pengambil keputusan. Jadi pengertian sistem itu adalah sistem SPK-nya adalah dia hanya ngasih rekomendasi aja gitu. Ya. Terus biasanya DSS dibuat untuk mendukung solusi atau mengevaluasi peluang. Jadi kembali lagi tujuan dari dibuatnya sistem adalah untuk mendukung solusi. Solusi itu keputusannya yang mana gitu. Kita punya pilihan solusinya yang mana misalkan yang akan kita pilih, ya. Atau mengevaluasi peluang, ya. Jadi peluang itu hal-hal yang mungkin saja bisa kita ambil, ya. Bisa kita ambil peluang. Nah, kalau kita bicara DSS ini secara umum itu sebenarnya ada 6 hal yang berkaitan dengan DSS, di mana nanti DSS ini bersifat fleksibel, ya. Fleksibel artinya dia bisa mudah digunakan, ya. Adaptif itu dia bisa beradaptasi. Maksudnya gimana, Pak? Beradaptasi itu misalkan sistem itu, contoh sistem aplikasi pemilihan vendor ya, yang masih ingat ya kalau yang saya waktu itu kasih contoh pemilihan vendor sepatu. Nah, vendor sepatu itu misalkan diterapinnya adalah misalkan di industri manufacture, di pabrik. Tapi pada saat mau diterapin di pemilihan vendor di industri trading atau services, ya sistem itu bisa gitu. Jadi sistem tuh nggak hanya bisa buat untuk manufacturing pada saat diterapin di perusahaan yang sifatnya trading, ya trading tuh penjualan atau pembelian. Ada juga yang service pelayanan, contoh pelayanan ya perusahaan jasa outsourcing itu bisa, itu bisa dengan adaptif. Ada juga interaktif ya tadi ya, kembali lagi definisi SPK itu adalah interaktif antara manusia dengan mesin. Ya, jadi dia harus bisa berinteraksi, ya, berinteraksi. Terus berbasis GUI itu Graphical User Interface, ya. Ya, maksudnya gimana, Pak? Ya ini contoh GUI kayak gini nih. Ya, tampilannya modusnya adalah bermode grafis, ya. Terus ada juga salah satu hal yang umum adalah biasanya iteratif. Iteratif itu dipakai berulang-ulang, ya. Dan biasanya dia menggunakan model. Nah, kalau kita bicara mengenai karakteristik dan capability dari DSS, ini kurang lebih ada 14 dan ini ujian nanti keluar. Yang ujian nanti UTS keluar nih. Jadi soalnya kurang lebih biasa saya sebutkan karakteristik dari DSS. Ya, sebutkan karakteristik DSS. Ya. Dan jelaskan. Ya. Oke, saya sekaligus mau jelasin. Ini sebenarnya udah ada di sini ya. Nah, ini DSS memberi dukungan. Ini untuk menjelaskan yang ini. Untuk 2 support manager ini di sini. Ya, tapi saya coba akan dari satu slide ini saya akan coba jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik pertama ini adalah DSS ini dia bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya adalah semi terstruktur atau tidak struktur. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, masalah ada 3. Masih ingat nggak? Masalah ada 3. Apa aja?
Ayo, ada ingat? Helda, Fikri, Muhammad Fikri, Fikri Abdullah, atau Rita, masih kan nggak? Masalah ada 3, itu di pertemuan pertama. Apa? Masalah sifatnya apa? Terstruktur. Terus apa lagi? Ayo, ini ujian keluar nih. Kedua apa? Semi terstruktur. Yang ketiga apa? Tidak terstruktur. Nah, kalau bicara DSS, ini dia kalau di penjelasan ini adalah dia mengacu ke sini, semi dan tidak terstruktur. Ya, paham ya? Saya nggak perlu jelasin lagi nih terstruktur apa, semi apa. Kalau struktur itu adalah yang berulang-ulang dan biasanya ada prosedur. Kalau semi terstruktur apa? Kalau tidak struktur dulu deh, tidak terstruktur itu tidak berulang-ulang. Kadang sifatnya bisa terjadi sekali dalam entah 1 kali seumur hidup atau 1 kali setahun, tapi nggak tentu juga gitu. Kalau terstruktur apa? Contoh, masih kan nggak? Ada yang bisa jawab? Yuk, yang bisa jawab saya kasih poin tambahan. Ayo, ini saya ulang lagi nih, itu waktu pernah ditanya. Ayo, apa? Ayo, ini Rita lagi. Ayo Rit, saya mau jawab Rit, nggak apa Rit? Fikri? Ayo, Fikri Abdullah, Muhammad Fikri. Ini saya panggil yang kedua. Yang ketiga, kalau nggak ada, saya catat. Fikri Abdullah. Hadir Pak, Muhammad Fikri Pak. Gimana, Muhammad Fikri? Kamu lagi di mana? Pak. Lagi kerja Pak, nih Pak barusan Pak sekalian Pak. Oh oke, udah mute aja deh. Ya udah. Fikri Abdullah gimana? Fikri Abdullah. Ya Pak. Oke, masalah ada 3. Masalah apa tadi? Semi, tidak, sama tidak terstruktur. Ini nanti ujian keluar. Apa yang masuk dengan masalah terstruktur, semi, dan tidak? Ayo. Rita nggak apa-apa, Rit. Kalau mau jawab, jawab, Rit. Rit, Rita mau jawab? Ya udah, kalau nggak ada yang jawab, saya skip aja ya. Jadi intinya itu ada di sana pertemuan pertama. Terus dia mendukung semua lapisan manajer ya, baik yang levelnya level level low ya. Manajer kan kalau dibagi segitiga piramida SIM ada level low, ada middle, ada top. Ya, ada low, middle, top. Nah, jadi didukung semuanya. Dia mendukung juga untuk yang sifat keputusannya individu atau grup. Ya, yang masuk dengan individu ya contoh seperti tadi yang aplikasi ini OLX ini bisa individu. Maksudnya individu ya saya pakai sendiri, saya bisa ambil keputusan sendiri gitu atau grup. Ya, kalau contoh grup itu apa? Sistem pengambilan keputusan secara grup. Contoh e-voting ya. Atau kalau kalian tahu suka nonton film apa acara Indonesian Idol, itu kan untuk memilih satu orang tuh dari banyak voting orang tuh dengan menekan SMS dan seterusnya. Ya, itu
terkait dengan poin 3. Yang keempat ini interdependent or sequential decision. Jadi keputusannya itu ada yang bisa secara sequential itu berurutan, ya, ataupun bisa langsung berdiri sendiri, ya. Terus berikutnya dia mendukung konsep pengambilan keputusan mulai dari fase intelijen, design, choice, implementation. Ya, jadi dalam hal pengambilan keputusan ini mendukung di fase intelijen. Nah, ini fase intelijen ini sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, yang fase-fase pengambilan keputusan yang ada di sini nih. Ya, yang di chapter 2, ya. Nah, ini intelligent design choice implementation, ya. Penjelasannya nah ini, ya. Intelijen itu adalah pengamatan. Jadi orang kalau ingin mengambil keputusan menurut konsep teori ini adalah yang pertama harus melakukan pengamatan dulu, intelijen. Mengamati, setelah mengamati dia akan melakukan desain, ya. Setelah desain dia akan melakukan pemilihan dan melakukan implementasi. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan. Intelijen itu mengamati. Contoh pada saat kalau kalian ingin mengambil keputusan pemilihan apa ya? Tadi deh OLX, ya, OLX. Nah, intelijen itu dia mengamati. Saya pengen beli mobil, ya, mobil yang tadi yang harganya sekian misalnya. Nanti kalian dikasih wewenang untuk melakukan pengamatan, melakukan survei, ya. Nah, setelah dilakukan intelijen, ya, pengamatan, nanti dia lakukan desain. Desain itu dia melakukan metode perhitungannya seperti apa, ya, perhitungannya, cara pengambilannya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa metode, ya. Ada dengan menggunakan konsep GSS, ada Group Support System, ada Executive Information System, ada Supply Chain. Ya, dia desain tuh konsep metode pemilihannya. Nah, desainnya sendiri itu nanti salah satunya adalah dengan menggunakan apa? Metode nanti yang ini. Kalian nanti di bab 4 akan belajar namanya algoritma nih, metode-metodenya. Nah, di desain tuh. Oke, kita mau pakai metode apa nih? Mau pakai metode tabel atau pakai pohon. Nah, ini cara perhitungannya. Ini contoh ya, ini pakai tabel keputusan. Jadi udah ada konsep perhitungannya. Nah, itu di fase desain. Nanti setelah fase desain, baru fase berikutnya apa? Choice. Choice ya dipilih. Apa yang sudah jadi pilihan atau yang ditampilkan, kita pilih. Ya, contoh di dalam contoh aplikasi OLX atau aplikasi ini kita pilih, dan baru tahap terakhir adalah implementasi. Implementasi ya dijalankan. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama seperti kalau kalian juga melakukan pengambilan keputusan seperti ini. Intelijen itu ngamati dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ibaratnya apa ujuk-ujuk kalian langsung, oke, saya ambil ini deh. Nggak, pasti kalian mengamati dulu. Contoh kalau kalian nggak usah jauh-jauh, kalau mau belanja kan pasti cari-cari dulu, ya, referensinya di mana gitu ya. Cari-cari dulu referensinya. Nah, desain itu nanti ya tadi melakukan konsep perhitungan. Perhitungannya seperti apa yang mau dipakai. Dihitung-hitunglah. Kalau kalian saya ngambil di sana nanti resikonya bagaimana, kalau ngambil di sini resikonya bagaimana, itu didesain untuk menentukan pilihan tadi. Sebelum ditentukan pilihannya kita desain dulu hitung-hitungannya, ya, baru kita pilih setelah dia keluar. Nah, oke, itu kurang lebih kalau kita bicara mengenai konsep dari dia mendukung tadi support intelligent design choice implementation. Berikutnya dia mendukung berbagai jenis keputusan, ya, jenis keputusan, ya, jenis keputusan ya tadi metode-metode tadi itu dia bisa pakai menggunakan pendekatan tabel, menggunakan pohon keputusan, menggunakan metode analytical network process, ada analytical hierarchy dan seterusnya. Dia bisa mendukung banyak
variasi jenis pengambilan keputusan, itu yang di poin 6. Terus dia bisa beradaptasi dan fleksibel. Artinya adaptable tadi yang saya sudah cerita ya. Pada saat kalian bikin sistem, contoh aplikasi pemilihan vendor, anggapnya aplikasi pemilihan vendor ya, dipakai di perusahaan manufaktur, pabrik. Tiba-tiba aplikasi ini mau dipakai di perusahaan trading atau service jasa. Kalau service itu apa? Kalau contoh services, contoh ya tadi perusahaan outsourcing ya, dia kan menyediakan jasa layanan outsourcing. Terus service apa? Penyewaan rental truk, rental mobil. Nah itu harus bisa dipakai di situ. Itu yang dimaksud dengan adaptable. Terus berikutnya dia interaktif, easy of use. Jadi interaktif artinya dia harus bisa berinteraksi dan mudah digunakan. Ya, jadi kalau kalian buat sistem, ya tadi harus sebisa mungkin itu mudah digunakan dan bisa berinteraksinya. Contoh seperti ini. Ya, kalau kalian pernah dengar istilah UI, user interface, bagaimana orang bisa tertarik menggunakan aplikasi kita dengan tampilan yang kita desain. Contoh misalnya seperti ini. Kalau menurut saya mungkin, oh ini kayaknya enak juga nih, saya pilih motor bekas, dia akan keluar, klik di bawahnya. Interface-nya. Terus tinggal saya pilih aja, saya mau pilih Jakarta, misalkan karena saya tinggal di Jakarta Selatan, saya pilih Jakarta Selatan aja deh, biar lebih dekat. Dia udah disiapin tuh fasilitasnya. Saya klik Jakarta Selatan, keluarlah motor-motor di Jakarta Selatan. Nah ini yang dimaksud dengan interaktif, easy of use. Jadi interaktif dan mudah digunakan. Berikutnya efektif but not efficient. Jadi yang dimaksud dengan efektif, ada yang tahu nggak efektif tahu? Oke, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih poin tambahan. Apa yang dimaksud dengan efektif? Lebih singkat aja sih, Pak. Kurang tepat. Lebih singkat, efektif itu hasilnya akan singkat. Hasilnya akan singkat. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu definisi efektif? Jadi kalau lebih singkat itu hasilnya atau impact-nya. Nih, saya kasih perumpamaan kayak gini. Kalau kalian mau ke kampus, itu kalau dari Pasar Curug, ini Curug ya, ini Curug, ini kampus. Suka pernah lewat pagi hari nggak? Jam-jam kerja, lewat jalan arteri utama. Dari Curug. Ada yang pernah nggak? Dari Curug sampai depan kampus itu berapa lama tuh kalau jam 7 pagi? Itu bisa, kalau bawa mobil tuh bisa hampir 1 jam. Betul nggak? Ada macet kalau pagi kan. Pertigaannya apalagi. Karena dia kan dari Cikupa. Kalau bawa motor itu bisa setengah jam. Tapi kalau malam lancar kali juga berapa? Kali juga 5 menit. Betul nggak? Dari Pasar Curug sini nih 5 menit. Tapi kalau 30 menit. Nah, ternyata ada jalan alternatif selain dari sini, lewat jalan arteri, jalan utama, bisa lewat jalan kampung. Nah, misalkan jalan Sempur, terus Kadu, dekat belakang tembus-tembus belakang Hermina. Ada yang tahu ya? Nah, tembus-tembus. Artinya apa? Ini yang dimaksud dengan efektif. Artinya bahwa untuk ke suatu tempat atau suatu tujuan, kita ada apa? Ada dua cara, ada dua metode. Dan cara yang paling cepat itu adalah yang disebut sebagai efektif. Udahlah saya daripada pagi-pagi lewat sini, pasti enakan lewat Sempur nih. Lewat sini tembus-tembus ke belakang Hermina. Karena saya bisa 5 menit, di sini saya bisa 30 menit. Makanya tadi saya sampaikan, tadi dijelasin sama Rita, Pak, lebih singkat. Singkat itu adalah dampaknya. Dampak itu akibat. Dari kita proses memilih jalur, itu dampaknya adalah akan waktunya singkat. Jalur yang kita pilih. Jadi efektif itu adalah sesuatu yang kita pilih dengan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu efektif. Nah, tapi di sini kalau dijelasin di sini efektif but not efisien. Efektif tapi nggak efisien. Nah, contohnya gimana Pak?
pusing nih Pak, dia efektif. Contoh begini, ini banyak anak-anak yang pada saat mengerjakan skripsi nih. Jadi banyak mahasiswa ngerjain skripsi, ya. Dia contoh bikin aplikasi perhitungan transaksi kredit kendaraan motor. Ya. Saya tanya, kredit motor di sana 1 bulan kira-kira bisa keluar berapa banyak? Wah, kadang 1, kadang juga nggak keluar, Pak. Oh gitu. Artinya kalau bisa nggak keluar, kalau dalam 1 tahun 12 bisa jadi kita hitung rata bisa-bisa cuma 6 kali. Ya kurang lebih segitu Pak. Kadang 1 motor bisa 2, kadang nggak juga. Ini contoh diterapin di dealer kecil. Pertanyaan saya adalah kalau kamu bikin aplikasi ini, aplikasi untuk penjualan kredit motor, apakah itu efektif dengan membuat seperti itu? Karena ya transaksinya cuma 6 kok setahun. Kenapa nggak pakai kertas saja gitu? Kertas saja kita tulis, karena alasan kamu kan karena untuk memudahkan. Kurang tepat kalau bicara memudahkan. Karena transaksinya ini hanya dikit gitu, hanya sedikit. Nah ini yang dimaksud dengan efektif but not efisien. Dia bisa jadi efektif tapi nggak efisien. Contoh untuk membeli harga software ini, misalkan harganya 10 juta misalkan. Dia bisa efektif karena nggak lagi pakai kertas. Gitu. Tapi secara efektivitasnya, secara efisiensi ini bicara biaya, nggak efisien. Kenapa? Karena mahal gitu. Ini cuma pakai kertas buku buku tulis yang harga 2.000, udah tulis aja di situ transaksinya. Karena apa? Nggak banyak kok. Nah itu yang dimaksud dengan efektif but not efisien. Jadi belum tentu kalau kita bicara kalian bikin sistem DSS itu bisa efektif dan efisien. Ya artinya di sini ditegaskan di bukunya efektif but not efisien. Jadi efektif tapi belum tentu efisien. Ya secara biaya ataupun waktu. Terus kedua, human control the machine. Jadi yang kontrol mesin itu adalah manusia, ya kita sendiri sebagai pengguna. Terus easy of development by end user. Jadi kita mudah kembangin lagi. Contoh pada saat sudah dikembangin oleh developer yang lama, pada saat ada pengembangan user bisa dengan mudah. Ya, itu harus bisa dengan mudah. Jangan sampai wah nggak bisa dikembangin Pak. Terus gimana? Ya ini nggak bisa dipakai, nggak bisa dibohongin. Bapak kalau mau bikin baru ya bikin baru dengan fitur yang tambahan yang tadi. Wah itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan konsep easy of development by end user. Nggak bisa dikembangin oleh user. Padahal di sini di state-nya dijelaskan bahwa ini harus mudah dikembangkan oleh end user pengguna. Berikutnya modeling and analysis tadi. Dia menggunakan konsep model dan analisa. Ya model analisa itu yang nanti kita bicara mengenai salah satunya metode-metode yang nanti kita bahas. Dia mengakses data, ya mengakses data-data. Karena apa? Karena salah satu kekuatan dari sistem basis IT dia menggunakan konsep database, ya mengakses data. Dan dia sifatnya karakteristik lainnya adalah dia bisa standalone, terintegrasi dan web base. Standalone artinya dia bisa berdiri sendiri, ya bisa terintegrasi. Kalau sistem berdiri sendiri ya jadi hanya satu PC aja, tapi bisa terintegrasi gitu ya. Ini dengan komputer lain, ya, dengan komputer lain. Dan biasanya dia adalah web base. Nah pertanyaan saya kenapa dia dibilang web base? Oke, sebelum saya lanjut ke ini, kalau kita bicara platform itu ada berapa jenis platform yang ada? Oke, ada yang tahu nggak? Kalau kita bicara platform, ya, platform itu saat ini yang ada teknologinya ada platform DOS, ada platform web base, platform desktop, platform web. Yang terakhir apa? Depannya M. Mobile. Mobile. Ya. Jadi kalau kita bicara platform, ya platform DOS Pak. Contohnya kayak apa sih Pak? Nah, oke. Saya coba searching. Kalau bicara platform DOS,
ya platform DOS, itu biasanya aplikasi-aplikasi yang di beberapa toko tuh masih pakai ini, DOS. Nah, platform-platformnya tuh masih platform aplikasi DOS. Dia masih hitam putih, nah kayak gini nih. Masih nemuin nggak? Saya pernah lihat kalau belanja di rumah-rumah tertentu ya, rumah apa namanya, minimarket ya, ini masih ada nih yang pakai kayak gini, DOS ya, ini DOS nih. Jadi platformnya ya ini Foxrow, Visual, dulu ada Foxrow, ada Foxbase, itu under DOS. Ada juga yang platformnya desktop. Platform desktop itu biasanya dia aplikasi yang sudah menggunakan platform aplikasi desktop tuh kayak model yang pakai Visual Basic, Visual Foxrow. Nah ini kayak gini nih. Yang saya pakai ini juga platformnya adalah desktop. Nah ini kayak gini nih. Ya, ada platform desktop. Jadi aplikasinya udah di sini nih. Ada lagi aplikasi yang platformnya adalah web based. Ya web based dia jalan di browser. Ya, di jalan di browser gimana Pak? Ya maksudnya aplikasi web based. Web based. Nah, dia pakai browser. Nah, ini nih. Ini kan browsernya nih. Ya, nanti dia akan keluar langsung sini. Dia ada URL-nya nih, kayak gini nih. Bla 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 localhost nanti keluar ini. Itu web based. Ya, ada lagi yang terakhir adalah platformnya mobile. Mobile yang seperti kita pakai di aplikasi di Android, ya. Ini aplikasi mobile nih, yang tinggal dipakai di sini gitu ya. Terus aplikasi contoh apa ya? Nah, ini nih. Nah, ini udah ada semua gitu aplikasi apa. Nah, di sini disebutkan di dalam penjelasannya adalah kalau aplikasi DSS itu adalah konsepnya web based. Nah, pertanyaannya kenapa disebut web based? Kenapa diharuskan si penulis ini menetapkan DSS itu adalah web based? Ada yang bisa jawab? Mobile boleh nggak? Boleh aja. DOS boleh nggak Pak? Boleh aja. Cuman pertanyaannya adalah kenapa dia harus web based mengharuskan? Karena dari sisi apa? Kemudahan. Karena kalau web based ya tadi konsepnya selama ada browser kita bisa akses. Gitu. Beda kalau kita bicara pakai aplikasi DOS atau desktop ya. Itu kan harus diinstal di sana di komputernya. Pak, kan bisa Pak pakai VPN. Iya, tapi ribet. Kenapa ribet? Ya, karena harus pakai koneksi VPN sendiri. Tapi kalau web based ya selama ada browser tinggal alamatnya diketahui, tinggal akses sudah selesai. Ya makanya di dalam hal ini kita bicara karakteristik data salah satunya adalah umumnya kita bicara di aplikasi yang sifatnya web based. Nah ini penjelasan saya tadi ini udah ya. Yang 1-2 ini sebenarnya penjelasan yang semua ini 14 ini. Jadi saya nggak terangin lagi ya. Ini 1, 2, 3 sampai 14 ini ada di sini. Jadi saya nggak terangin lagi. Nanti kalian baca aja. Nah, ada bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen ini adalah kalau kita artikan kecerdasan bisnis. Bicara kecerdasan bisnis, biasanya dia aplikasi yang sifatnya adalah proaktif, di mana tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Ya, dengan cara bisa menangketkan arus informasi. Biasanya kalau kita bicara komponen dari aplikasi BI, dia ada konsep real time warehousing, ya. Ya, jadi datanya secara langsung dia bisa mendeteksi anomali, terjadinya anomali. Ya, maksudnya anomali, oke, saya sambil googling. Ya. Aplikasi bisnis intelijen. Nah, ini contoh seperti ini. Ya. Nah, dia biasanya kalau aplikasi bisnis intelijen itu dalam bentuk visual dashboard. Nah, jadi dia bisa ngelihat visual anomali. Kalau di sini penjelasannya apa? Bisa mendeteksi adanya anomali. Contoh pada saat terjadi misalkan grafik ada anomali kok ada terjadi
kekurangan. Ini kenapa dia turun? Pasti ada sesuatu sebab nih. Nah, sistem itu akan mendeteksi itu, ya. Terus dia juga memberikan alert itu peringatan secara otomatis. Jadi pada saat ada gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan, dia akan kasih alert dalam bentuk notifikasi, dalam bentuk baik alarm ataupun warna kedap-kedip gitu ya. Itu dia akan bisa melakukan itu. Terus biasanya dia menggunakan konsep seamless follow through workflow. Dia menggunakan konsep workflow. Jadi kalau bicara workflow, ya tadi ini kalau di gambar ini nih tahapannya, nah seperti ini. Ya, jadi dia menggunakan konsep workflow-nya. Jadi nanti habis dari sini akan ke sini itu diatur oleh pendekatan bisnis intelijen. Oke, nah berikutnya kalau kita bicara komponen dari DSS, ya komponen DSS, pembentuk DSS ini ujian keluar ya. Subsistem pembentuknya adalah kita bicara ada 4, bicara mengenai data manajemen. Yang kedua ini adalah bicara mengenai model manajemen. Ya, data manajemen ini adalah pengolahan datanya. Yang diolah itu nanti di dalam bentuk DBMS, Database Management System. Ada juga di konsep pengolahan modelnya nanti menggunakan konsep model Base Management System. Ya. Terus dia menggunakan konsep user interface antar muka dan menggunakan konsep knowledge management dan organizational knowledge base. Ya. Nah ini kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi skema dari DSS itu digambarkan seperti ini. Ya. Skemanya adalah kalau diperhatikan di sini kurang lebih ada di sini. Nah, ya, yang tadi penjelasan tadi ada data manajemen, dia mengolah data dari mana? Data-data yang baik secara data internal atau eksternal. Maksudnya internal apa Pak? Data internal perusahaan. Kalau data eksternal, ya data yang diambil dari eksternal, luar perusahaan. Contohnya apa? Dari ngambil dari Google, ngambil data dari perusahaan lain yang notabene dia tidak diambil dari data perusahaan. Ada juga kalau kita menggunakan konsep model manajemen. Nah, ini nanti berinteraksi, data ini diolah dengan menggunakan konsep model, ya model-model yang tadi metode-metodenya juga termasuk di sana. Ya, termasuk juga bisa mengambil dari eksternal model. Ya, eksternal model itu bisa dari intranet, internet atau extranet. Ya. Nah, nanti data yang sudah masuk, ya data yang sudah masuk di kelola data tadi, dia menggunakan konsep knowledge base subsystem atau knowledge base management system. Ya. Dari sumber pengetahuan yang dia miliki, dia akan dikelola tadi. Ya, dia menggunakan satu interface antar muka. Antar muka gimana Pak? Ya tadi antar mukanya contoh yang aplikasi ini. Ini antar mukanya seperti ini gitu. Antar muka berarti ada halaman nanti ada link menu di sini. Ini ada nanti satu header atau image, nanti di sini isian dari masing-masing pilihan. Nah, itu yang dimaksud dengan user interface-nya, antar mukanya. Nah, ini user tinggal memakai. Kayak contoh saya posisinya sebagai user menggunakan user interface tadi, tampilan yang tadi ya, Alex. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu mengenai skema dari DSS. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing data manajemen yang tadi di sini, ibarat kalau saya jelasin secara detail ada di sini. Nah, komponen dari data manajemen itu ada bicara mengenai database sendiri, ya. Ada juga bicara mengenai database management system. Nah, bedanya database dengan database management system apa, Pak? Database itu adalah tempat penyimpanan datanya. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya ada SQL, ada MySQL gitu ya. Nah, database management system sendiri itu apa, Pak? Nah, ini sistem pengelolaan database-nya dengan menggunakan konsep query gitu ya. Dengan menggunakan fasilitas-fasilitas untuk pengolahan datanya sendiri. Terus ada data directory ya dan fasilitas query itu sendiri. Nah, itu kalau kita bicara mengenai konsep dari data management. Nah, kalau digambarkan struktur data manajemen subsistemnya adalah seperti ini. Ya, kalau ibaratnya ini saya zoom, saya telaah lebih dalam lagi, kumpulannya tadi di sini.
ya. Ini ada query, ada data directory, tadi ada database management system, ya. Oke, kurang lebih di situ, ya. Nah, di database management system tadi dia bisa ngapain? Dia bisa retrieve itu narik, ya. Update, report, generate, ya. Dia bisa melakukan tadi, ya, retrieve, memanggil data, melakukan update dengan menggunakan konsep fasilitas query. Ya. Nah, nanti di sini ya penggunaannya adalah menggunakan konsep interface tadi, model management knowledge base. Ya. Nah, ini kalau kita bicara internal data yang ada di perusahaan bisa dari finance, bisa dari marketing, bisa dari produksi, nanti diekstrak itu ditarik semuanya, dikumpulin jadi satu, jadi nanti masuk ke dalam konsep database-nya, dikumpulin dalam satu database. Nanti diolahnya di sini. Ya, itu konsepnya seperti itu. Ya, sama seperti tadi kan, kalau kalian perhatikan, pada saat saya memilih tadi Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan, itu dia akan tarik semua data, diekstrak semuanya. Itu konsepnya ditarik dari sini. Dia ngambil dari beberapa sumber, diekstrak. Ya, masuk ke dalam database, dan ini tinggal saya tadi itu. Saya retrieve, saya panggil mau yang ada di Jakarta Selatan, dia akan ngambil ke sini. Yang menggunakan konsep tadi. Oke, berikutnya database. Nah, database sendiri itu adalah data yang terkait dengan data yang diekstrak dari berbagai sumber dipergunakan oleh perusahaan dan hasilnya dalam bentuk query. Ya. Tadi saya sudah cerita ya, data internal ataupun data pribadi. Nah, ini bicara database management system-nya. Ya, database management system tadi dia bisa melakukan ekstrak data, mengelola, mengupdate, update itu bisa add, delete, edit, change, retrieve, ya, bisa query ataupun menggunakan data dictionary, ya. Oke, berikutnya kalau kita bicara data directory, ya, bicara mengenai data directory itu adalah bicara mengenai semacam directory atau katalog dari semua data. Bisa berisi mengenai definisi datanya, termasuk juga data itu ada di mana sumbernya, termasuk juga memungkinkan terjadinya penambahan atau penghapusan ya kalau kita bicara data-data tadi. Nah, ini kalau kita bicara model manajemen subsistem, ini ada komponen konsep model base management system, directory sampai dengan konsep dari model eksekusi integrasi prosesor. Nah, ini kalau kita bicara konsep model ada yang sifatnya adalah sifat strategik. Ini kalau kita bicara mengenai segitiga organisasi, ya, piramida SIM, ini kan dibagi tiga ya. Nah, ada model yang dia menyelesaikan untuk yang levelnya adalah, ini kan top ya, top, middle, low. Untuk level top, nah ini disebut sebagai model strategik, karena dia menyelesaikan level untuk level top management. Ada juga yang sifatnya taktikal. Dia menggunakan metode penyelesaian modelnya dengan menggunakan di level middle management, ya, untuk mengalokasi sumber daya. Dan yang terakhir di level operasional, dia mendukung kegiatan harian. Nah, tinggal kalian dari sisi modelnya mau menyelesaikan yang mana nanti pada saat bicara nanti ke mungkin tugas ataupun skripsi nanti. Apakah model kalian pendekatannya untuk mendukung top management kah, atau middle management kah, atau di level operasional? Kebanyakan kalau deskripsi di IP yang pada dikerjakan yang di sini level operasional. Padahal sebenarnya kalau kalian ngambil yang level taktikal itu penting banget, bagus. Kenapa? Karena penggunanya nanti bukan hanya di level, kalau low itu yang paling tinggi jabatannya apa? Masih ingat nggak? Yo, yang paling tinggi ini apa? Di level low itu apa? Posisi jabatan? Staff, clerk, operator, sampai apa? Paling tertinggi apa? Supervisor itu di level low tuh. Nanti di level middle itu siapa? Ada yang tahu? Manager Leader. sama
General Manager, GM atau GM ya. Itu di level tactical. Nah, di level top itu siapa? Direktur, atau sekarang trennya bukan pakai direktur. Lebih kekinian tuh pakai chief, Pak. Jadi konsep chief. Ada Chief Executive Officer dengan istilahnya CEO, ada juga nanti ada COO, Chief Operation Officer, ada CIO, Chief Information Officer, Direktur IT. Kalau COO itu Direktur Operation, ada juga CFO, Chief Finance Officer, itu Direktur Keuangan, ya, dan seterusnya. Jadi ini istilahnya aja. Tapi kalau kita bicara model sendiri, kalau menurut buku ini disebutkan ya bisa dibagi 3, ya, atau analytical. Ya, analytical lebih kepada analisa ke semuanya. Ya, hanya bisa strategik, bisa taktikal, bisa operasional. Oke, ini untuk menganalisa data tadi. Oke, nah tadi ini model based management system ya. Kalau kita bicara model based management system, fungsinya adalah biasa digunakan untuk membuat model, bisa juga mengupdate atau memanipulasi data dan menjalankan prosedur operasi. Ya. Nah, ini kalau bicara mengenai user interface, sistem antarmuka usernya. Kalau bicara tadi user interface yang tadi, contoh saya bicara mengenai aplikasi ini interface-nya nih. Antarmukanya nanti halamannya akan ada halaman pilihan kota, terus nanti ada juga pilihan apa yang mau kita cari, apakah itu mobil atau handphone. Nanti di kotak ini berisi mengenai hasil sortirannya gitu ya. Nah, itu adalah antarmukanya. Nah, kalau secara konsep teorinya adalah seperti ini gitu. Ya. Konsep teorinya adalah kalau dilihat, kalau saya tarik coba dari bawah ya. Ini user dia menggunakan konsep input dan output. Ya, input kayak tadi. Saya pada saat saya pilih, oh saya mau Jakarta Selatan, itu inputnya tuh. Ya, itu saya melakukan interaksi di proses yang ini. Ya. Nanti outputnya, ini gambarnya keputus. Jadi nanti ini sebenarnya putus. Ini ada begini. Nah, ini ada begini. Ini ada begini keluarannya. Ya. Nah, jadi nanti dari input ini akan masuk ke natural language process, masuk ke konsep user interface management system. Nah, sistem antarmukanya yang diolah tadi. Nah, nanti dari user interface sendiri ini akan mengambil bisa dari data manajemen tadi, bisa dari knowledge ataupun model. Nanti setelah Pak izin Pak ya. izin live duluan Pak, mau berangkat kerja. Oh iya iya ya. Oke, ini tinggal 5 menit lagi kok. Materinya udah habis. Silakan. Yang penting udah absen loh. Absen, yang penting absen. Di chat. Oh, Ya. di chat ya Pak. Kalau di kita di chat di saya. Kalau yang ini saya lihat belum ada yang isi nih. Belum ada yang absen. Tolong absen ya. Absen formatnya nama lengkap, NPM, kelas. Karena kalau nggak ya absen, saya nggak tahu dari mana hadirnya. Ya, karena ini saya simpen. Nah, nanti setelah selesai, dia akan balik ke sini. Outputnya, kayak tadi. Outputnya setelah saya pilih Jakarta Selatan, inputnya keluarlah. Nah, outputnya. Output ini bisa, kalau dari penjelasan ini bisa di dalam bentuk layar. Layar itu tadi ya, plotter atau printer. Printer yaitu media cetaknya. Gitu ya. Oke. Oke, ini GUI ya terkait dengan User Interface Management System. Yang tadi ini masih lanjutannya berbasis graphical user interface. Ya. Ada beberapa contoh user interface, ada yang speak recognition. Speak recognition tahu nggak? Apa tuh? Jadi yang pengenal suara itu kalau di WA tuh bisa tuh. Ada yang tahu kan? Pak sudah absen Pak. Izin live ya Pak. Kayak di Google Speech ya, Pak. Betul, Google Speech. Kalau di WA tuh kan ada kan, kalian nggak perlu repot-repot ngetik, tinggal ngomong aja gitu. Nanti dia akan ngetik, itu speech recognition. Ada display panel. Kalau display panel tuh tahu, display panel tuh dia bentuknya kayak model suka di time zone tuh ya.
dia panel display tapi bisa untuk menggerakkan. Jadi kayak model orang main apa namanya softball, dia cuman sebentar. Ini kalau kita lihat ya, display panel ini kan juga bicara antar muka juga. Display panel user interface. Nah, dia ada yang model seperti ini ya, display panel user interface atau user interface display panel. Nah ini ya, kayak display panel ya, touchscreen juga masuk ke sini. Terus kalau yang gestur ini, satu lagi nih, gestur interface tuh suka lihat nggak kalau kalian dia menggerakkan ke kiri, dia akan kiri atau pakai tangan gitu. Jadi nggak perlu disentuh, tapi dia pakai gestur aja gitu. Gestur user interface. Ini kita bicara interface ya, antar muka. Nah tadi ini model kayak gini kan, dia nggak perlu nyentuh, tinggal digerakin aja. Nah gini, tinggal masuk ke sini dia akan geser. Sekarang yang banyak tuh aplikasi artificial intelligence ya, dia akan bisa mengenali dengan gestur kita. Ya, contoh ini ngedriving dia nggak perlu pakai setir gitu ya, cukup dengan visualisasi menggerakkan tangan di belok kanan, tangan ke kanan di belok kanan dan seterusnya. Itu gestur. Ya itu udah banyak sekarang diterapin tuh ya. Kalau pakai VR, virtual reality juga sama nih. Virtual reality juga masuk gestur tuh. Ya, gestur. Nah itu kalau kita bicara user interface, jadi banyak sekali user interface yang selama ini kita pakai hanya pakai sebatas ketikan atau klik mouse, tapi ternyata ada banyak juga nih yang udah diterapkan. Ada speech, ada gestur, ada display panel. Nah ini yang mengenai knowledge based management system, ya, sistem pengelolaan basis pengetahuan. Ini saya pernah cerita mengenai konsep apa namanya support.microsoft.com. Nah ini aplikasi ini belum banyak nih yang pada mau buat sistem skripsi pakai knowledge based management system nih. Kalau kalian mau buat di IP belum sampai 10 orang ya. Mungkin udah dari 3.000 4.000 mahasiswa dari zaman maaf saya minum dulu. Dari zaman Pak Jaka, Swita, Pak Adianto kuliah, skripsinya belum banyak yang mengambil konsep tema KBMS Knowledge Based Management System. Ya, contoh yang seperti saya pernah sampaikan itu mengenai support.microsoft.com. Ya, ini juga sama nih. Ini contoh dari implementasi dari KMS KBMS. support.microsoft.com. Nah, ini ya. Udah, saya tinggal masukin misalkan dengan kode tertentu ya. Misalkan event saya udah pernah jelasin ini belum? Halo, udah pernah jelasin belum? Nah, dengan event ID saya ketik dia langsung keluar resolusi atau cara perbaikan. Udah ya. Nah, disebabnya karena apa, resolusi cara seperti apa. Nah, ini belum banyak nih di IP nih yang bikin aplikasi knowledge based management system. Nah, ini salah satu contoh dari implementasi konsep dari KBMS itu sendiri ya, knowledge based management system. Komponen dari sistem pakar. Kenapa? Yang dimaksud dengan pakar ya orang-orang yang sudah pakar atau ahli di bidang itu. Contoh dalam hal penanggulangan ini kita nggak ahli nih. Saya nggak tahu bagaimana memperbaiki sistem saya kalau ketemu ada error ini. Nah, karena sudah ada yang pernah menemukan dari orang pakar, dia didokumentasi. Jadi kekuatannya didokumentasi, direkam, dimasukkan ke dalam database, sehingga pada saat orang nyari, dia tinggal keluar. Oh, event ID 1010 itu sebabnya karena ini, cara penanggulangannya stepnya ini. Jadi kita nggak perlu harus jadi pakar. Ya.
menyelesaikan masalah yang kompleks dan meningkatkan fungsi dari komponen lain. Nah, bicara hardware, ya ini hardware-nya biasanya bisa digunakan untuk menggunakan browser yang tersimpan di dalam database, bisa ditaruh di server atau PC ataupun workstation lain. Jadi spesifiknya nggak terlalu besar, tergantung dari kebutuhannya. Kalau semakin kompleks ya otomatis kita pakai server yang besar, memori dan prosesornya. Kalau hanya transaksinya kecil, cukup bisa pakai workstation atau PC. Ya, nah ini tadi ya, web dan DSS, kolaborasi kemampuan download menggunakan web server. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Masih ada satu materi. Materi besok tuh kita bahas ini. Ya, jadi tolong ini penting banget ya. Jadi saya harapin kalian masuk. Karena kenapa harus masuk? Karena ini besok UTS keluar dan itu hitung-hitungan seperti ini. Kita berkeputusan nanti konsepnya ada hitung-hitungan. Nah, rumusnya kayak gini. Untuk pohon keputusan juga sama. Ini ada hitung-hitungan, ada rumusnya gitu. Nah, makanya minggu depan tolong di harap masuk. Tapi kalau bagi kalian yang mau baca dulu silakan. Di videonya kalau salah juga ada di video di YouTube saya. Jadi curi start sedikit ya, sehingga sebelum pada saat saya masuk kalian sudah paham duluan. Tinggal nanti bisa diskusi aja. Oke, ada pertanyaan? Muhammad Fikri atau Rita Yaumul? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan tidak halangan di antara kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya.